Di sudut-sudut Jakarta, masih ada mereka yang menggantungkan hidup pada tumpukan barang bekas. Jari jemari yang menghitam mengais sisa aktivitas warga kota menjadi tanda perjuangan sehari-hari. Tergantung barangnya, kalau misalkan kardusnya naik ya naik. Ini kan sekarang kardusnya lagi murah, jadinya dapatnya dikit, 50, paling 40 gitu. Namun di tengah keterbatasan itu, sebuah ruang baru tumbuh, ruang yang perlahan memberi pilihan bahwa harapan bisa datang dari tanah yang diolah bersama. Kalau di pemulung memang kita pendampingan sudah sejak lama ya, dari tahun 2015 kita memang mendampingi teman-teman pemulung yang ada di komunitas pemulung Kampung Sumur ini. Nah, untuk kegiatan aktivitas tiap hari mereka ada yang ngurus maggot, ada yang ngurus ayam, ada yang ngurus ikan, juga ada yang ngurus hidroponik. Ruang hijau yang tumbuh di antara permukiman padat membuka peluang baru bagi para pemulung untuk menata masa depan. Inilah refleksi, temukan kisah, temukan harapan. Pagi di Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur, dimulai dengan rutinitas yang sama. Warga RT 07 sudah sibuk memilah barang bekas. Di kawasan padat ini, 337 jiwa dengan 156 kepala keluarga bergantung pada hasil pengumpulan sampah. Nilainya tak menentu, tergantung berat dan jenis barang yang didapat. Harga yang berfluktuasi menjadikan setiap hari sebagai perjuangan panjang. Dari sekian banyak warga, Halimah menjadi salah satu sosok yang sejak belia akrab dengan tumpukan sampah. Ketika beruntung, Rp100.000 bisa ia bawa pulang. Namun lebih sering hasil yang didapat tak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Walaupun nimbang banyak juga nggak ada duitnya. Iya, nggak ada duitnya, walaupun nimbang semobil kayak 2 mobil nggak ada duitnya. Soalnya kan masih murah, masih turun. Kardus saja 1.600, emberan 1.500. Terus kertas-kertas berapa tuh? Kertas-kertas duplek gope, perak, kaleng tuh 1.800. Kalau naso, mendingan kalau naso 2.000. Kalau bodong pas setengah, mendingan kayak gitu. Pas banget, Pak. Misalkan gaji 1 juta ya, buat rumah aja udah berapa? 6,5. Belum buat bayar WP, ya kan? Belum buat makannya. Udah buat jajan anak aja sehari berapa? Sehari 100.000. 1 hari. Kalau bocah kalau jajan. Belum makannya, belum ini. Bocah kan aneh-aneh kalau makan. Selamat siang, ibu-ibu semuanya. Kondisi inilah yang mendorong hadirnya Suara Hijau Farm, sebuah inisiatif yang mengubah lahan terbatas menjadi instalasi pangan terpadu. Berawal dari kegiatan sederhana, warga diajak menanam dan merawat tanaman. Perlahan kegiatan ini berkembang menjadi sistem yang lebih terpadu. 2 rumah kaca menjadi pusat produksi. Melon, pokcoy, sioma, maggot, ayam petelur dan ikan nila menjadi bagian dari kegiatan harian. Lebih dari sekadar hasil panen, kegiatan ini menumbuhkan semangat kebersamaan. Warga yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri, kini belajar bekerja dalam satu sistem. Saya nggak ada background pertanian sama sekali, justru selama COVID itu saya meluangkan waktu itu sehari sekitar 2 jam untuk belajar. Ponik baik sayuran maupun buah, ya kita buah ada buah melon, sayuran kita ada sayuran siomak. Nah ini
tanaman sayuran jenis siomak, masih satu rumpun sama selada ya. Jadi untuk produk ini kita sudah ada supplier yang menampung. Jadi ini ada 350 lubang tanam dan insya Allah hari Selasa depan, kalau nggak hari Selasa, hari Kamis kita sudah panen. Kita ada sesi pelatihan ya, tapi pelatihan itu hampir 90% praktek sebetulnya, 10% hanya teori. Jadi teori itu cuma mengenal alat, terus juga jenis nutrisi, sistem budidayanya seperti apa, terus tapi 90% kita praktek sehari-hari, ibu-ibu langsung praktek di sini, di mana teman-teman pemulung bisa menabung, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk sampah. Artinya pemulung selama ini tidak punya akses ke bank untuk menabung. Pertama adalah mereka karena kerja harian, jadi cari barang bekas untuk hari ini untuk dimakan hari ini juga. Jadi nggak ada untuk menabung seperti itu. Akhirnya bagaimana mereka bisa menabung ketika mereka keperluan emergensi, mereka bisa mengambilnya seperti itu. Akhirnya kita menciptakan bank sampah khusus untuk pemulung yang ada di sini seperti itu. Kalau untuk kegiatan bank sampah kita 1 minggu sekali, masih 1 minggu sekali, itu setiap hari Jumat siang. A mendapat 2 bagian, B mendapat 1 bagian, C mendapat 1 bagian. Total. Kalau calistung itu setiap 1 minggu sekali ya, setiap hari Selasa, biasanya hari Selasa siang jam 1:30 siang sampai jam 3:30. Ibu-ibu semua anak-anak kumpul, tapi di lain, kalau ibu-ibu siang, anak-anak sorenya seperti itu. Ruang hijau ini menjadi titik awal perubahan, bahwa masa depan tak selalu bergantung pada sampah, tetapi juga pada tanah yang mereka olah bersama. Sejak 2023, langkah Halimah berubah saat bergabung dengan Suara Hijau Farm. Ia tak lagi sepenuhnya bergantung pada barang bekas. Kegiatan di kebun memberinya tambahan penghasilan sekaligus pengetahuan baru, hal yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Proses belajar dilakukan secara langsung melalui praktik harian. Mereka memahami cara menanam, merawat, dan memanen. Saya kadang ngasih makan ini nih, ikan sama ayam sama maggot. Kadang kalau di itu mah ibu-ibu pada ke melon ya. Kadang kalau rumput udah pada segini pada beres-beres, maksudnya pada bersih-bersih, rumputnya pada dicabutin ya kan, pada bareng-bareng dah. Pokoknya mah enak kayak gitu. Cek air, kadang kalau misalkan airnya kecil diituin pakai lidi, colok-colokan gitu. Kalau misalkan kecil airnya, kalau misalkan airnya gede berarti ya bagus gitu. Saya juga tadinya nggak tahu, pas gitu diajarin tahu. Kerja sama gitu, enak gitu maksudnya. Kadang kegiatan maggot, sayuran, kadang itu ngasih makan ayam, ikan. Kadang suka panen sayur kan, suka dimasukin plastik, suka ditimbang, ntar ada yang ngirim gitu. Jadi kita nggak di rumah tiduran mulu, pulang nyari, kalau pulang nyari langsung ke sini. Kegiatan ini tak hanya menambah penghasilan, tetapi juga mengisi waktu dengan aktivitas produktif. Lingkungan menjadi lebih teratur dan lebih hidup. Hasil panen tak hanya dijual segar, sebagian diolah menjadi produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah. Kalau untuk sayuran hidroponik, kita masa tanam itu sekitar 25-30 hari. Itu sudah bisa dipanen ya. Kita punya instalasi sayuran, satu instalasi itu ada 350 lubang, dengan rata-rata panen itu di kisaran 20-21 kilo per instalasi. Jadi kita punya 4 instalasi, 1 minggu sekali kita bisa panen.
Dari sayuran, bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk turunan dari sayur, misalkan kayak keripik bayam seperti itu, terus smoothie pakcoy seperti itu. Nah, itu yang akan kita kembangkan untuk ke depan seperti itu. Jadi tidak hanya barang fresh, tapi barang-barang olahan yang akan kita kembangkan nantinya seperti itu. Perlahan warga melihat bahwa kegiatan ini bukan sekadar program, melainkan proses belajar menuju kemandirian. Pemulung, orang tua saya pemulung, saya juga bantu-bantu. Cuman pas udah punya suami, alhamdulillah ngurusin anak. Tapi di yayasan ini kan ada tuh, kita nabung bank sampah. Saya jadi ngumpulin gitu di rumah ngumpulin. Kalau ada di jalan, di warung gitu, ya saya ambil, saya bersihin, saya timbang di sini. Silakan Ibu. Ya. 4 kilo Ibu. Ya. Awalnya tuh di sini kan Pandang kan berdiri nih di sini. Ngajakin gitu, maksudnya ayo ikut, ada yang mau gabung nggak gitu, biar dapat ilmu, terus juga dapat duit juga, ya ikut aja. Yang campur ada 2 kilo ya Bu. Dibersihin aja ya Bu ya, soalnya biar harganya itu lumayan mahal. Kalau saya sih tertarik, karena kan satu saya di rumah Mbak, saya di rumah nggak ada kegiatan juga kan. Kenapa sih nggak, ada peluang bagus nih gitu kan, Pandang ngadain untuk ibu-ibu di rumah maupun ibu-ibu pemulung gitu. Ini ntar ya ditaruhnya 3 harian lagi, ditaruh ke sininya 3 harian lagi. Itu juga sama. Ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu baru ditaruh di biofon. Ya. Karena ini belum jadi ininya. Ya kadang ada ibu-ibu yang belum ikut nih, nanya kan, ada kegiatan apa sih di situ? Kayaknya sibuk banget. Iya sibuk kok gitu. Kalau mau ikut, ayo gabung, nggak apa-apa kok boleh, gituin. Berapapun orang mau ikut ya ayo. Banyak, satu kita dapat ilmu, kedua juga kita dapat duit, meskipun ya namanya kan kita di sini kerja, ya maksudnya di sini datang tuh sesuka kita Mbak. Apa yang kita bisa kerjakan ya kerjain gitu. Suka kita aja, jam berapa aja. Tapi sekarang udah beberapa bulan ini kita tekunin kan, karena kan bagi hasil kan rata. Jadi jam 8 kita ngumpul aja dulu. Iya, nanti terserah habis jam 8 itu kita ngumpul, kita ada yang mau kita kerjain ya kita kerjain, enggak ya kita pulang. Kegiatan ini memberinya pengalaman baru. Perlahan cara pandang warga mulai berubah. Para pemulung tak hanya menjadi pengumpul sampah, tetapi juga belajar menjadi pengelola produksi pangan. Pagi ini kita akan panen siomak sama pindah tanam siomak. Nanti kita bagi 2. Nah, yang di sebelah kiri saya ini nanti tetap di sini untuk panen siomak. Nah, yang 5 orang lagi nanti ikut sama Ibu Wasriah motong rock wall untuk persiapan pindah tanam siomak. Pelatihan pun kan kita juga dikasih snack, kasih sembako sama Pak Endang gitu. Mereka itu awalnya tertariknya dari itu. Habis itu lama-lama ada kegiatan, mereka seneng kayak, oh iya nih kita gabung di sini tuh lumayan dapet buat jajan gitu. Satu Mbak, kita realistis ya, duit ya kan. Kedua itu ilmu sih, kayak saya bisa tahu kita piara ikan tuh gimana gitu. Kita tahu melon itu melon hidroponik itu apa gitu kan, lebih manis daripada melon yang lain. Terus juga ayam, maggot yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Suatu saat nanti kita nggak tahu rezeki kita dari mana, hari tua kita kayak gimana. Pengennya kan kalau kita nanti tua kita bisa berkebun, itu kita udah tahu. Kalau yang saya udah ikutin di sini itu kurang lebih dari 100
sampai baru 200, tapi teman-teman yang anggota lain ada yang 100 sampai 300. Sistem bagi hasil memberi motivasi untuk terus terlibat. Kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga kegiatan ini. Bagi hasil dengan mereka setelah dipotong biaya pakan, biaya listrik, biaya benih, biaya nutrisi seperti itu. Per bulan satu orang minimal bisa mendapatkan 150.000, maksimal 300.000 dikali 30. Suara Hijau Farm menjadi lebih dari sekadar kebun. Ia menjadi ruang belajar dan ruang harapan bagi warga. Kegiatan yang awalnya sederhana, kini memberi penghasilan dan kepercayaan diri. Tangan yang dulu mengais sampah, kini juga menanam dan memelihara kehidupan. Dari lahan terbatas, masa depan mulai dibangun. Perlahan, namun pasti. Momen paling berkesan adalah ketika ibu-ibu merasa bahagia di sini. Jadi merasa ibu-ibu sudah bisa menghasilkan penghasilan di sini, itu yang momen yang saya maksud. Jadi kita bisa manfaat buat orang, alhamdulillah seperti itu. Harapannya program ini semakin berkembang dan tentunya program ini perlu didukung sama berbagai unsur, baik itu masyarakat, dunia usaha, pemerintah. Yang kita ini kan adalah bagaimana teman-teman pemulung itu bisa scale up, bisa berubah tingkat kualitas hidupnya seperti itu.